Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan terlebih lagi nikmat iman, sehingga sampai detik ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik, dan semoga kita dapat menjalankannya sampai akhir Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan handatulan beliau. Saat ini saya berada di lokasi Masjid Anas SMA Negeri 3 Palu. Dan jika kita melihat masjid ini, ada kerinduan di sana, di mana para guru, siswa-siswi SMA Negeri 3 Palu berbondong-bondong menuju ke masjid. Dan di tahun yang lalu, di bulan suci Ramadan, dalam peringatan Nuzulul Quran, kita masih merasakan begitu ramainya masjid ini. Namun, untuk Ramadan tahun ini, kita tidak dapat merasakannya. Semua itu ada hikmah yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Palu, siswa-siswi SMA Negeri 3 Palu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Walaupun hanya melalui dari rumah saja, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak kultum Ramadan yang bertemakan hikmah nuzulul Quran di masa COVID-19 saat ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Idris Ade, SPD MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palu. Untuk mengetahui bagaimana hikmah nuzulul Quran masa COVID-19 saat ini, marilah kita sama-sama mendengarkan kultum Ramadan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, insya Allah akan diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita kirimkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, insya Allah, dan seluruh pada pengikutnya diselamatkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan kali ini terasa lain dari seluruh Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dalam perjalanan hidup yang kita lalui ini, Ramadan kali ini jauh dari tempat ibadah tarawih dan kehidupan sholat qiyamul lail di masjid. Meskipun ada sedikit kesedihan di awal, namun ternyata banyak pelajaran dan nilai-nilai mendalam yang bisa kita peroleh dalam kondisi ini. Mari kita tingkatkan kedekatan kita dengan Sang Khalik. Bisa lebih dekat, namun bisa lebih jauh, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Pada bulan Ramadan ini terdapat momen yang sangat spesial bagi umat Islam di seluruh dunia yang selalu kita ambil hikmahnya, yaitu nuzulul Quran yang sudah kita lewati kemarin pada tanggal 10 Mei tahun 2020 Masehi. Bapak Ibu sekalian pendengar yang berbahagia, umat Islam memperingati 17 Ramadan sebagai peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran
kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Perintah membaca adalah merupakan perintah Sang Khalik untuk umatnya di dunia ini. Membaca alam, membaca lingkungan, membaca fenomena, dan membaca perkembangan situasi dalam arti luas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah nuzulul Quran pada 17 Ramadan kali ini, amalan bacaan Al-Quran pada surah An-Naml atau Semut pada ayat ke-18. Mari kita mencoba memahami dengan keterbatasan akal yang kita miliki. Pada ayat tersebut Tuhan membuka pikiran kita bagaimana nilai-nilai kehidupan yang ada pada binatang semut. Kenapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengisahkan tentang semut? Bukanlah suatu hal yang kebetulan semata. Ada nilai-nilai filosofi yang mendalam yang bisa kita dapatkan dari semut. Pelajaran dari semut adalah merupakan pribadi yang patuh dan disiplin pada perintah dan kisahnya dalam Al-Quran. Berkatalah seekor semut, Hai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Quran surat An-Naml 18. Dalam kehidupan semut terdapat aspek kepemimpinan di antara kumpulannya. Artinya bahwa apabila ada potensi yang membahayakan, mereka harus patuh kepada seekor semut yang sementara secara alamiah dijadikan sebagai pemimpin. Bapak Ibu sekalian yang baik hati, pada kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, diperintahkan kita untuk tetap di rumah, untuk melindungi diri, melindungi orang lain. Maka hikmah tetap tinggal di rumah dalam rangka kebaikan kita bersama sudah dikisahkan oleh seekor semut pada komunitasnya puluhan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, saat zaman Nabi Sulaiman. Dalam kehidupan semut selalu patuh dan disiplin pada pemimpinnya. Pernahkah Anda jumpai kawanan semut yang berjalan dengan seenaknya sendiri? Mereka selalu teratur dalam satu unity of command, sehingga bila semut memberlakukan PSBB maka sangat mudah dikendalikan semut. Merupakan pribadi yang gemar untuk menolong. Semut selalu bergerak dalam sebuah kumpulan atau koloni. No left behind. Nampaknya menjadi semboyan bagi mereka. Bahkan makanan yang sudah tersimpan diperebutkannya pun rela untuk dibagikan kepada semut yang lainnya. Pada masa pandemi COVID-19 kali ini, apakah kita sudah mau berbagi sebagaimana semut berbagi pada rekannya? Apakah sumber penghidupan kita yang kita simpan mau kita bagikan kepada orang lain atau tidak? Al-Quran memberikan gambaran kepada umat manusia pelajaran hidup dari apa dan siapa yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak hal dalam Al-Quran sebagai penyelamat kita menjalin kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Mari kita renungi nuzulul Quran pada pandemi COVID-19 ini
yang harusnya kita membuat acara demikian megahnya, demikian indahnya bersama dengan guru-guru, bersama dengan seluruh siswa kita. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan itu, dengan sebuah pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa dirimu tidak ada apa-apanya, kamu bukanlah siapa-siapa dibanding dengan kehendak Allah yang demikian hebatnya. Dahsyatnya peringatan Allah kali ini pada pandemi COVID-19. Semoga Allah menghindarkan kita dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran yang istimewa kepada kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan keimanan kita agar mampu menjalani cobaan COVID-19 ini, dan semoga cepat berlalu. Salam sehat untuk kita sekalian. Salam cinta buat Anda semua. Mari kita berpositif thinking agar kiranya kita terhindar dari mara bahaya yang Allah ujikan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Palu, siswa-siswi SMA Negeri 3 Palu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah tadi kultum Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Haji Idris Ade SPD MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palu. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kultum Ramadan tadi, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah seekor semut yang ada di dalam surah An-Naml ayat 18, yang pada intinya bahwa di masa COVID-19 saat ini, bagaimana kita diajarkan dari kisah seekor semut tadi untuk berbagi kepada sesama, dan tentunya disiplin serta konsisten terhadap larangan dan anjuran dari pemerintah saat ini, di mana pada masa COVID-19 saat ini kita harus di rumah saja, dan bila memang harus keluar rumah, kita selalu menggunakan masker serta sering mencuci tangan. Demikian saja dari lokasi Masjid An-Nas SMA Negeri 3 Palu. Mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.